Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metabolisme yodium pada ibu hamil. Yang beranggota kelompok ada Diana Dwi Putri, Eksanti, Imelda, Grace Olivia, dan saya sendiri Amelia. Baik, kita lanjut ke slide kedua, apa itu yodium? Yodium atau iodin adalah mineral yang terdapat di alam, baik di tanah maupun di air, yang merupakan zat gizi makro yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk hormon tiroksin, yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Baik, saya akan menjelaskan slide ketiga. Apa hubungan yodium pada ibu hamil? Ketika masa kehamilan tiba, yodium bertanggung jawab atas perkembangan otak dan saraf serta pertumbuhan janin. Dengan jumlah yodium yang cukup, sel saraf bayi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya, kekurangan yodium saat hamil akan membuat janin tidak tumbuh dan berkembang dengan sempurna, sehingga menyebabkan bayi lahir cacat dan berat badan lahir rendah. Selain itu, kekurangan yodium saat hamil juga dapat menyebabkan ibu mengalami keguguran atau bayi lahir mati. Proses absorpsi dan proses ekskresi. Yodium dengan mudah diabsorpsi dalam bentuk iodida. Penggunaan normal sehari adalah sebanyak 100-150 mikrogram sehari. Ekskresi ini dilakukan melalui ginjal, jumlahnya berkaitan dengan penggunaan. Dalam bentuk ikatan organik, di dalam makanan hewani hanya separuh dari zodium yang dapat diabsorpsi. Di dalam darah, yodium terdapat dalam bentuk bebas dan terikat protein. Manusia dewasa sehat mengandung 15-20 mikrogram yodium. 70-80% diantaranya berada dalam kelenjar tiroid. Di dalam kelenjar ini, yodium digunakan untuk mensintesis hormon-hormon triiodothyronin atau T3 dan tiroksin atau tetraiodothyronin atau T4 bila diperlukan. Kelenjar tiroid harus menangkap 60 mikrogram yodium sehari untuk memelihara persediaan tiroksin yang cukup. Penangkapan iodida oleh kelenjar tiroid dilakukan melalui transport aktif yang dinamakan pompa yodium. Mekanisme ini diatur oleh hormon yang merangsang tiroid atau thyroid stimulating hormone atau TSH dan hormon tirotrofin atau TRH yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari untuk mengatur sekresi tiroid. Hormon tiroksin kemudian dibawa darah ke sel-sel sasaran dan hati. Tiroksin dipecah dan bila diperlukan yodium kembali digunakan. Al-Mashier 2003. Konsentrasi hormon tiroid di dalam darah diatur oleh hipotalamus. Melalui pengontrolan pengeluaran hormon TSH juga dikontrol oleh hormon yang mengeluarkan tirotrofin atau tyrotropin releasing hormone atau TRH yang juga dikeluarkan oleh hipotalamus. Kelebihan yodium terutama dikeluarkan melalui urin dan sedikit melalui feses yang berasal dari cairan empedu. Al-Mashier 2003. Slide berikutnya adalah proses regulasi mineral di dalam tubuh. Yodium merupakan bagian penting dari hormon tiroid yang berperan dalam mengatur seluruh proses metabolisme dalam tubuh. Kekurangan yodium dapat menyebabkan gejala hipotiroid seperti kenaikan berat badan dan munculnya gondok. Umumnya, tubuh memerlukan sekitar 150 mikrogram asupan yodium per hari. Yodium banyak ditemukan dalam masakan laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. Namun, menggunakan garam dapur beriodium pada masakan rumah sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan mineral ini. Fungsi utama kelenjar tiroid adalah mengumpulkan yodium
dan mengubahnya menjadi hormon tiroid, yakni tiroksin T4 dan triiodotironin T3. Sel tiroid merupakan satu-satunya sel dalam tubuh yang menyerap yodium. Kedua hormon itu dilepaskan ke aliran darah dan diangkut ke seluruh tubuh guna meningkatkan aktivitas seluler dan mengontrol metabolisme, seperti mengubah oksigen dan kalori menjadi energi. Setiap sel di dalam tubuh bergantung pada hormon tiroid untuk regulasi metabolismenya. Hormon tiroid juga berperan mengatur suhu tubuh. Masalah penggunaan garam beriodium di masyarakat antara lain karena belum optimalnya penggerakan masyarakat dan kampanye dalam mengkonsumsi garam beriodium, serta dukungan regulasi yang belum memadai. Di samping itu, masalah lain adalah belum rutinnya pelaksanaan pemantauan garam beriodium di masyarakat secara terus-menerus. Slide berikutnya membahas tentang proses transportasi dan penyimpanan dalam tubuh. Penyimpanan garam beriodium secara tertutup dimaksudkan agar kandungan yodium yang ada dalam garam tidak berkurang atau menguap. Garam yang disimpan secara tertutup mempunyai kecenderungan kandungan yodiumnya cukup, sedangkan garam yang disimpan secara terbuka cenderung kadar yodiumnya kurang bahkan tidak ada. Menurut Almatsier 2002, penyimpanan garam beriodium berpengaruh pada kualitas yodium yang kemudian berpengaruh terhadap produksi hormon tiroksin yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi yodium dalam urin. Yodium dengan mudah diabsorpsi dalam bentuk iodida. Konsumsi normal sehari adalah sebanyak 100-150 mikrogram. Ekskresi dilakukan melalui ginjal, jumlahnya berkaitan dengan konsumsi. Lebih dari 90% yodium dalam tubuh akan diekskresikan lewat urin, sehingga kadar yodium dalam urin dapat merefleksikan asupan yodium seseorang. Penelitian Lindawati pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa semakin lama waktu penyimpanan, maka semakin berkurang kadar yodium dalam garam. Kecenderungan penurunan kadar KiO3 dikarenakan semakin lamanya penyimpanan. Penurunan ini dapat disebabkan adanya peningkatan kadar air selama penyimpanan maupun terjadi kehilangan KiO3 karena dekomposisi atau penguapan. Penyimpanan dan penggunaan garam beriodium yang salah akan mengurangi dan merusak kadar yodiumnya. Yodium terdapat di dalam kelenjar tiroid. Iodium berupa I2, MIT, DIT, T4, T3, tiroksin polipeptida, dan tiroglobulin. Glukoprotein yang mengandung asam amino iodium merupakan tempat penyimpanan T4 dan sekitar 90% iodium berada di kelenjar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon minta maaf. Selamat siang, terima kasih.